Alhamdulillah, apa kabarnya sobat inspiratifku? Semoga dalam baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di perjumpaan kali ini, saya Saddam Hussein akan mengkisahkan tentang gadis belia 9 tahun, membuat biarawati bertekuk lutut. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Sore di taman kota terasa begitu hangat meski angin Desember bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Langit mulai berwarna jingga keemasan saat matahari perlahan turun ke ufuk barat. Suara riuh anak-anak bermain berpadu dengan canda tawa keluarga yang menikmati suasana menjelang Natal. Di salah satu sudut taman, sekumpulan biarawati dalam jubah putih dan kerudung biru muda tampak sibuk membagikan bingkisan coklat kepada para pengunjung. Mereka datang dengan penuh sukacita, menebar kasih sayang kepada siapa saja yang datang mengulurkan tangan. Di antara para biarawati itu, berdiri seorang wanita muda berusia 30 tahun, Suster Monica. Sebagai ketua kelompok biarawati yang bertugas sore itu, wajahnya tampak berseri-seri melihat antusiasme masyarakat. Ia senang bisa berbagi kebahagiaan di momen suci ini. Dengan penuh kelembutan, ia menyapa setiap orang yang menerima bingkisan, memastikan bahwa semua mendapatkan bagian yang sama. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Di bangku panjang di pinggir taman, duduk seorang gadis kecil berusia sekitar 9 tahun. Rambutnya hitam panjang dikuncir dua, dengan wajah tenang yang lebih dewasa dari usianya. Di sampingnya duduk seorang bocah lelaki kecil yang tampak lebih muda, mungkin adiknya, serta seorang pria dewasa yang tampak sederhana namun penuh wibawa, ayah mereka. Tidak seperti anak-anak lain yang berlari dan mengantri dengan penuh semangat untuk mendapatkan coklat. Gadis itu tetap duduk tenang, berbicara dengan adiknya dan ayahnya, seolah dunia di sekitarnya tidak begitu penting. Hati Suster Monica terusik. Ia menyelesaikan tugasnya, memastikan semua coklat terbagi, sebelum akhirnya berjalan pelan mendekati gadis kecil itu. Langkahnya penuh kelembutan, dan ketika ia sampai di hadapan mereka, ia tersenyum hangat. "Selamat sore," sapanya dengan suara lembut. Gadis kecil itu mengangkat wajahnya, menatap Suster Monica dengan mata jernih yang dipenuhi rasa ingin tahu. "Sore, Suster," jawabnya sopan. "Aku perhatikan, kamu tidak ikut mengantri untuk mendapatkan coklat. Apa kamu tidak suka coklat?" tanya Suster Monica dengan nada ramah. Gadis itu tersenyum tipis. "Bukan begitu, Suster. Aku suka coklat, tapi aku pikir, kalau memang itu rezekiku, aku pasti akan mendapatkannya tanpa harus berebut dengan yang lain." Jawaban itu membuat Suster Monica terdiam sejenak. Ia menatap gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur?" tanyanya lagi. Gadis kecil itu mengangguk mantap. "Iya, ayah bilang begitu. Setiap orang sudah punya bagian masing-masing. Kalau aku tidak mendapatkannya hari ini, mungkin besok, atau di lain waktu. Tidak perlu memaksa sesuatu yang bukan milik kita." Suster Monica tercekat. Betapa dalam makna dari kata-kata gadis sekecil ini. Biasanya, anak-anak seusianya akan berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, tanpa berpikir panjang tentang konsep rezeki atau takdir. Tapi anak ini berbeda. Di kejauhan, sang ayah tersenyum tipis, memperhatikan interaksi mereka tanpa menyela. Sementara itu, Suster Monica merasa semakin tertarik untuk mengenal lebih jauh bagaimana seorang gadis kecil bisa memiliki pemahaman seperti itu. Ia pun memutuskan untuk duduk di bangku taman, di sebelah gadis kecil itu. "Apa namamu?" tanya Suster Monica lembut. "Naila," jawab gadis kecil itu. Suster Monica mengangguk, menatap Naila dengan penuh rasa ingin tahu. "Baiklah, Naila. Kalau begitu, bolehkah aku berbincang denganmu tentang apa yang kamu yakini?" Gadis kecil itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum lebar. "Tentu, Suster.
Aku suka berbicara tentang hal-hal seperti itu. Dan di bawah langit sore yang semakin temaram, percakapan menarik pun dimulai antara seorang biarawati dan seorang gadis kecil yang pemikirannya jauh lebih dewasa dari usianya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Suster Monica menyesuaikan duduknya di bangku taman, merasakan semilir angin sore yang mulai membawa hawa sejuk. Naila, gadis kecil berusia 9 tahun itu, duduk tegak dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, sementara adiknya sibuk menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kecil. Ayah mereka tetap memperhatikan dari kejauhan, membiarkan percakapan antara biarawati dan putrinya mengalir dengan alami. Suster Monica tersenyum hangat. Naila, aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu katakan tadi. Kamu bilang rezeki itu sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya menurutmu? Tanpa ragu, Naila menjawab, Tuhan, Suster. Suster Monica mengangguk pelan. Lalu, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Bukankah banyak orang yang berusaha keras mendapatkan sesuatu? Misalnya, kalau kamu ingin sesuatu, bukankah kamu harus berusaha dulu? Naila tersenyum. Tentu saja, Suster. Aku tetap harus berusaha. Tapi aku tidak mau memaksa atau berebut. Aku percaya kalau aku berbuat baik dan sabar, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untukku, kapanpun waktunya. Jawaban itu membuat Suster Monica terdiam sejenak. Anak sekecil ini memiliki pemahaman yang begitu mendalam. Ia kembali bertanya, lalu, menurutmu, bagaimana kalau seseorang sudah berusaha, tapi tetap tidak mendapatkan apa yang ia inginkan? Naila menatap langit sejenak sebelum menjawab. Mungkin itu bukan yang terbaik untuknya. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Seperti saat adikku ingin mainan baru, tapi ayah tidak membelikannya sekarang. Bukan karena ayah tidak sayang, tapi karena mungkin ada hal yang lebih penting dulu. Suster Monica menatapnya dengan kagum. Siapa yang mengajarkanmu berpikir seperti ini? Naila. Gadis kecil itu menoleh ke arah ayahnya dan tersenyum. Ayahku. Dia sering bercerita tentang kehidupan dan bagaimana Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Suster Monica melirik ke arah sang ayah, yang masih duduk tenang di kejauhan. Ada ketenangan dan kebijaksanaan dalam sorot matanya, sesuatu yang jarang ia temui pada banyak orang tua. Kamu anak yang istimewa, Naila, ujar Suster Monica dengan kagum. Naila hanya tersenyum. Aku hanya mencoba mengerti apa yang diajarkan ayah, Suster. Suster Monica merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari gadis kecil ini. Bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga ketenangan dan keyakinan yang kuat. Apa kamu pernah merasa takut kehilangan sesuatu? Tanya Suster Monica lagi. Naila berpikir sejenak, lalu berkata, tentu saja, Suster. Tapi kalau aku kehilangan sesuatu, mungkin itu tanda aku harus belajar menerima dan percaya bahwa ada yang lebih baik yang akan datang. Suster Monica terdiam. Jawaban itu membuatnya merenung. Angin sore berhembus lembut, membawa suara tawa anak-anak yang masih bermain di taman. Suasana yang begitu damai, namun percakapan yang terjadi antara mereka berdua begitu dalam. Naila, kata Suster Monica akhirnya, aku merasa hari ini aku belajar sesuatu darimu. Gadis kecil itu tertawa kecil. Benarkah, Suster? Bukankah seharusnya aku yang belajar dari Suster? Suster Monica menggeleng sambil tersenyum. Kita semua bisa belajar dari siapa saja, termasuk dari seorang gadis kecil yang bijaksana seperti kamu. Naila tersenyum lebar, merasa dihargai. Dari kejauhan, matahari semakin merunduk, menyisakan langit jingga keemasan yang begitu indah. Dan di bangku taman itu, percakapan tentang keyakinan dan kehidupan terus berlanjut, menghubungkan dua hati dari dunia yang berbeda, tetapi dengan satu pemahaman yang sama, bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik untuk setiap hambanya. Suster Monica menatap Naila dengan penuh kekaguman.
Jarang sekali ia bertemu dengan anak sekecil ini yang mampu berbicara dengan begitu dalam tentang kehidupan. Ada ketenangan dalam diri gadis kecil itu, seperti seseorang yang telah melalui banyak hal dan belajar dari setiap peristiwa. "Naila," ujar Suster Monica dengan lembut, "kamu tadi bilang bahwa kehilangan itu adalah bagian dari belajar menerima. Tapi bagaimana kalau yang kita kehilangan adalah seseorang yang kita cintai?" Senyum di wajah Naila sedikit meredup. Ia menunduk sejenak, menggenggam jari-jarinya sendiri, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Aku sudah pernah kehilangan, Suster," katanya pelan. Suster Monica terkejut. "Benarkah? Boleh aku tahu ceritanya?" Naila menatap ke depan, ke arah pepohonan yang mulai berayun ditiup angin sore. Suaranya terdengar lebih pelan, tetapi tetap jelas. "Ibuku meninggal 2 tahun lalu." Suster Monica terdiam. Seketika, hatinya terasa perih membayangkan gadis sekecil Naila harus menghadapi kehilangan sebesar itu. "Waktu itu aku masih 7 tahun. Aku tidak terlalu mengerti mengapa ibu harus pergi. Tapi ayah bilang, Tuhan lebih sayang pada ibu, dan mungkin itu yang terbaik untuknya. Awalnya aku tidak bisa menerima. Aku menangis setiap malam, berharap ibu kembali. Tapi lama-kelamaan, aku mengerti." Naila menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Ayah bilang, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberi ganti yang lebih baik. Mungkin aku kehilangan ibu, tapi aku masih punya ayah, aku masih punya adik, dan aku masih punya kenangan indah tentang ibu. Itu yang membuatku kuat." Suster Monica merasakan matanya mulai memanas. Ia menatap Naila dengan penuh rasa iba, tetapi sekaligus kagum. Anak sekecil ini telah memahami sesuatu yang bahkan orang dewasa pun sering kesulitan menerimanya. "Kamu anak yang luar biasa, Naila," kata Suster Monica dengan suara lirih. "Aku tahu, pasti tidak mudah menjalani semua itu." Naila tersenyum kecil. "Tidak, memang tidak mudah. Tapi ayah selalu bilang, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kalau aku terus bersedih, aku hanya akan melewatkan banyak hal indah yang masih Tuhan berikan untukku." Suster Monica menghela napas pelan. Hatinya bergetar mendengar kata-kata Naila. Ia merasa bahwa Tuhan sedang berbicara padanya melalui gadis kecil ini. Di kejauhan, sang ayah masih duduk diam, membiarkan putrinya berbagi kisah dengan Suster Monica. Ada ketenangan di wajahnya, seolah ia tahu bahwa percakapan ini adalah bagian dari perjalanan hidup Naila yang akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Suster Monica menatap gadis kecil di hadapannya dengan rasa hormat yang mendalam. "Naila, kamu mengajarkanku sesuatu yang sangat berharga hari ini. Kadang kita terlalu sibuk mempertanyakan kehilangan, sampai lupa mensyukuri apa yang masih kita miliki." Naila tersenyum. "Itu yang ayah selalu ajarkan, Suster. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hari ini dan masa depan." Suster Monica tersenyum lebar, hatinya terasa hangat. Percakapan ini, yang awalnya ia kira hanya obrolan ringan, ternyata membawa makna yang begitu dalam. Ia lalu mengeluarkan 1 bungkus coklat dari dalam kantong jubahnya dan menyerahkannya pada Naila. "Aku ingin kamu menerimanya. Bukan karena kamu mengantri, tapi karena aku ingin berbagi sesuatu yang manis denganmu." Naila menerima coklat itu dengan senyuman lebar. "Terima kasih, Suster." Matahari semakin merunduk, meninggalkan semburat jingga di langit. Sore itu, di sebuah taman kota, seorang biarawati dan seorang gadis kecil telah berbagi kisah dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Dan di hati Suster Monica, ada keyakinan bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Tuhan memang selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu, terkadang melalui orang yang paling tidak kita duga. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Suster Monica masih duduk di bangku taman,
meresapi kata-kata Naila yang begitu dalam. Sore semakin larut, dan angin membawa kesejukan yang terasa menenangkan. Sementara itu, Naila menggenggam coklat yang baru saja diberikan oleh Suster Monica, namun belum juga membuka bungkusnya. "Kamu tidak langsung memakannya?" tanya Suster Monica dengan senyum. Naila menggeleng pelan. "Aku ingin membaginya dengan adikku nanti." Suster Monica kembali dibuat kagum. "Kamu tidak tergoda untuk menikmatinya sendiri?" Naila tersenyum. "Tadi suster bilang ingin berbagi sesuatu yang manis denganku. Aku juga ingin berbagi sesuatu yang manis dengan orang yang aku sayangi." Jawaban itu membuat hati Suster Monica terasa hangat. Anak ini benar-benar memiliki hati yang besar. Dari kejauhan, sang ayah yang sedari tadi mengamati percakapan itu akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Dengan langkah tenang, ia mendekat dan berdiri di samping Naila. "Suster, saya berterima kasih karena telah meluangkan waktu berbicara dengan putri saya," ujar sang ayah dengan suara yang lembut. Suster Monica mengangguk hormat. "Sebaliknya, Pak, saya yang berterima kasih karena bisa belajar banyak dari Naila." Sang ayah tersenyum tipis. Naila memang suka bertanya dan merenungkan banyak hal. Sejak kecil, dia sering bertanya tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang mengapa sesuatu terjadi. "Saya hanya berusaha menjawabnya dengan cara yang paling sederhana." Suster Monica mengangguk. "Dan itu membentuknya menjadi anak yang luar biasa." Sang ayah menatap Naila dengan penuh kasih. "Saya hanya ingin dia tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun." Suster Monica tersenyum, lalu berkata, "Saya rasa Tuhan mempertemukan saya dengan Naila dan Bapak bukan tanpa alasan. Mungkin saya yang awalnya ingin berbagi, tetapi justru saya yang banyak menerima pelajaran hari ini." Naila menatap Suster Monica dengan cerah. "Aku juga senang bisa berbicara dengan suster." Sang ayah meraih bahu putrinya dengan lembut. "Sudah mulai gelap, Naila. Kita harus pulang." Naila mengangguk, lalu menatap Suster Monica dengan mata berbinar. "Suster, apakah kita bisa bertemu lagi?" Suster Monica tersenyum hangat. "Tentu saja, Naila. Kapanpun kamu ingin berbicara, aku akan senang hati mendengarkan." Naila tersenyum lebar, lalu mengulurkan tangan kecilnya. Suster Monica menyambutnya dengan lembut, merasakan hangatnya sentuhan seorang anak yang penuh kasih. Saat mereka berjalan menjauh, Suster Monica masih memandangi mereka dengan perasaan damai. Dalam satu sore yang singkat, ia merasa telah menemukan sesuatu yang berharga, sebuah pengingat bahwa iman, ketulusan, dan kebijaksanaan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang gadis kecil berusia 9 tahun. Di langit, warna jingga mulai berangsur menjadi biru keunguan. Lampu-lampu taman mulai menyala, menerangi jalan setapak dengan cahaya lembut. Suster Monica menghela napas pelan, lalu tersenyum. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi pelajaran dari Naila akan selalu tinggal di hatinya. Dan di dalam hatinya, ia berdoa agar gadis kecil itu selalu diberkati, karena ia percaya bahwa Naila adalah seseorang yang akan membawa cahaya bagi banyak orang di masa depan. Waktu terus bergulir. Hari-hari berlalu, dan Suster Monica tetap menjalani kehidupannya sebagai biarawati. Namun, di dalam hatinya, ia masih sering teringat percakapannya dengan Naila. Gadis kecil itu bukan sekadar anak biasa. Ia memiliki pemikiran yang tajam, keyakinan yang kuat, dan cara berbicara yang begitu dalam hingga menyentuh hati. Hingga suatu sore, tanpa disengaja, mereka bertemu kembali. Hari itu, Suster Monica baru saja keluar dari sebuah toko buku kecil di sudut kota, ketika ia melihat sosok yang familiar di seberang jalan. Seorang anak kecil dengan rambut dikuncir dua, berjalan tenang bersama seorang pria yang tak lain adalah ayahnya. "Naila?" panggil Suster Monica spontan. Gadis kecil itu menoleh, dan begitu melihat siapa yang memanggilnya,
wajahnya langsung berseri-seri. Suster Monica. Tanpa ragu, Naila berlari kecil mendekati Suster Monica, diikuti oleh ayahnya yang berjalan dengan langkah lebih tenang. Saya tidak menyangka kita bertemu lagi, kata Suster Monica dengan senyum hangat. Aku juga, Suster, jawab Naila riang. Mungkin ini takdir. Suster Monica tertawa kecil. Mungkin memang begitu. Sang ayah tersenyum sopan. Senang bertemu lagi, Suster, katanya dengan nada hangat. Suster Monica mengangguk hormat. Saya juga, Pak. Jika berkenan, apakah kita bisa mengobrol lagi seperti dulu? Saya ingin mendengar lebih banyak dari Naila. Sang ayah mengangguk. Tentu, Suster. Kami kebetulan hendak duduk di taman sebentar. Mereka pun berjalan bersama menuju taman kecil di dekat situ. Suasana lebih tenang dibanding taman kota tempat mereka bertemu dulu. Hanya ada beberapa orang yang duduk santai, menikmati sore yang damai. Mereka memilih duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Angin berhembus pelan, membawa kesejukan yang nyaman. Naila, kata Suster Monica membuka percakapan, dulu kita berbicara tentang kehidupan dan keyakinan. Aku ingin bertanya lagi padamu, boleh? Tentu, Suster, jawab Naila bersemangat. Suster Monica menatap gadis kecil itu dengan penuh rasa ingin tahu. Aku ingin tahu, menurutmu, siapakah Tuhan? Naila tersenyum tipis, seolah ia sudah sering menjawab pertanyaan ini. Tuhan adalah Allah, satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Suster Monica tertegun. Jawaban itu diucapkan Naila dengan begitu yakin, seolah tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Itu dari Al-Quran, ya? Tanya Suster Monica dengan lembut. Naila mengangguk. Iya, Suster. Itu dari surat Al-Ikhlas. Suster Monica menatapnya penuh perhatian. Tapi, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Allah itu satu? Banyak orang di dunia ini yang percaya pada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Naila tersenyum. Karena Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran, Suster. Ayah bilang, kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus membaca firman-Nya. Suster Monica terdiam sejenak, lalu bertanya, apa yang diajarkan ayahmu tentang fitrah manusia? Mata Naila berbinar. Fitrah manusia adalah suci, Suster. Kita semua lahir dalam keadaan mengenal Allah, tapi lingkungan dan ajaran yang diterima seseorang bisa membuatnya berubah. Itu sebabnya kita harus terus mencari kebenaran. Suster Monica mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diskusi ini. Ada ketegangan yang halus, bukan karena perselisihan, tetapi karena Naila berbicara dengan keyakinan yang begitu kuat. Bagaimana dengan kehidupan setelah mati? Tanya Suster Monica hati-hati. Naila menatapnya lurus. Kita semua akan kembali kepada Allah, Suster. Akan ada hari pembalasan, yang disebut sebagai hari akhirat. Di sanalah setiap manusia akan menerima hasil dari amal perbuatannya di dunia. Suster Monica menelan ludah. Naila berbicara dengan ketegasan yang jarang ia temui, bahkan dari orang dewasa. Kamu yakin dengan semua ini, Naila? Tanyanya lembut. Naila mengangguk mantap. Sangat yakin, Suster. Karena ini bukan hanya keyakinan, tapi kebenaran yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Suster Monica merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka bahwa percakapan ini akan menjadi sedalam ini. Sang ayah yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Suster Monica, saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk mencari kebenaran dengan akal dan hati. Saya tidak pernah memaksa mereka, tapi saya selalu menunjukkan bahwa kebenaran itu harus datang dari wahyu Allah. Suster Monica mengangguk pelan, masih mencerna semuanya. Naila, katanya akhirnya, kalau ada seseorang yang ingin mencari Tuhan, tapi masih ragu,
apa yang seharusnya ia lakukan. Naila tersenyum lembut. Carilah dalam Al-Quran, suster. Karena Allah sudah memberikan petunjuknya untuk semua manusia. Tinggal apakah kita mau membacanya dan memahaminya atau tidak. Suster Monica terdiam. Kata-kata Naila terasa begitu kuat, begitu dalam, dan begitu menggugah hatinya. Dan di taman kecil itu, di bawah langit senja yang mulai memerah, Suster Monica merasakan sesuatu dalam hatinya berguncang. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sore semakin meredup. Langit yang tadinya biru keemasan perlahan berubah menjadi merah keunguan. Angin berhembus lembut, membawa kesejukan yang anehnya terasa begitu mendalam bagi Suster Monica. Ia masih terdiam, mencerna kata-kata Naila yang sederhana namun penuh keyakinan. Ada sesuatu dalam hati Suster Monica yang terguncang, sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah ia pikirkan dengan cara yang sama. Naila menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Suster, apakah ada yang suster pikirkan?" tanyanya polos. Suster Monica tersenyum tipis, tetapi hatinya masih gelisah. "Aku hanya merasa, kata-katamu begitu dalam, Naila. Aku sudah banyak membaca kitab suci dan mempelajari banyak hal, tetapi cara kamu menjelaskan tentang Tuhan dan kehidupan setelah mati begitu tegas, seolah-olah tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatimu." Naila mengangguk. "Karena Allah sudah menjelaskan segalanya dalam Al-Quran, suster. Ayah selalu mengajarkan aku untuk tidak hanya percaya, tetapi memahami. Itu sebabnya aku yakin." Suster Monica menelan ludah. "Bagaimana kalau seseorang memiliki keyakinan yang berbeda? Apakah menurutmu dia salah?" Naila tidak langsung menjawab. Ia menatap ayahnya sejenak, seolah meminta izin, dan sang ayah hanya tersenyum, memberi isyarat agar Naila menjawab dengan pikirannya sendiri. "Suster," kata Naila pelan, "aku tidak berhak mengatakan seseorang salah atau benar. Itu urusan Allah. Tapi yang aku tahu, kebenaran sudah ada dalam Al-Quran, dan setiap manusia diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan kebenaran itu sendiri." Jawaban itu membuat hati Suster Monica semakin bergetar. Ada sesuatu yang begitu jujur dalam cara Naila berbicara, bukan dengan nada menghakimi, tetapi dengan keyakinan yang kokoh. "Naila," kata Suster Monica setelah hening beberapa saat, "kalau seseorang merasa hatinya gelisah dan mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri, apa yang seharusnya dia lakukan?" Naila tersenyum. "Cari jawabannya dalam firman Allah, suster. Berdoa, membaca, dan merenungkan. Jika seseorang benar-benar ingin mencari kebenaran, Allah pasti akan menunjukkan jalan." Suster Monica menghela napas pelan. "Bagaimana kalau seseorang takut mencari jawaban itu?" Naila menatapnya lurus, dan jawabannya kali ini lebih tegas. "Kalau kita benar-benar ingin mencari kebenaran, kita tidak boleh takut, suster. Karena kebenaran tidak akan pernah menyakiti kita. Yang harus kita takutkan adalah jika kita mengabaikan kebenaran saat kita sudah menemukannya." Suster Monica terdiam. Kata-kata Naila seakan menampar sisi terdalam jiwanya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa keyakinannya sudah cukup kuat. Tetapi mengapa hari ini ia merasa seolah ada sesuatu yang mengajaknya berpikir lebih jauh? Apakah ini ujian? Atau justru sebuah panggilan? Sang ayah yang sedari tadi diam akhirnya berbicara dengan lembut. "Suster Monica, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Mungkin pertemuan kita hari ini adalah bagian dari perjalanan yang telah Allah tetapkan untuk suster. Jika memang ada sesuatu yang mengusik hati suster, jangan abaikan. Carilah jawabannya dengan hati yang tulus." Suster Monica mengangguk pelan, masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Angin sore semakin sejuk. Suara burung yang mulai kembali ke sarangnya terdengar sayup-sayup di kejauhan. Langit semakin gelap, tetapi di dalam hati Suster Monica, ada sesuatu yang baru saja menyala,
Sebuah pertanyaan yang selama ini mungkin tidak pernah ia izinkan untuk muncul ke permukaan. Dan kini, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam mulai turun, dan lampu-lampu taman perlahan menyala, menciptakan suasana temaram yang syahdu. Suster Monica masih duduk diam, tenggelam dalam pikirannya. Kata-kata Naila terus terngiang di benaknya. Tentang kebenaran, tentang pencarian, dan tentang keberanian menghadapi pertanyaan dalam hati. Ayah Naila menatapnya dengan tenang. Suster, maaf kalau pembicaraan ini membuat suster gelisah. Tidak ada maksud kami untuk menggoyahkan keyakinan suster. Suster Monica tersentak dari lamunannya dan segera menggeleng. Tidak, Pak. Justru saya berterima kasih. Percakapan ini membuka banyak hal dalam diri saya. Sejujurnya, saya belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Naila tersenyum polos. Suster, mencari kebenaran itu bukan sesuatu yang salah, kan? Suster Monica menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia ingin menjawab dengan mantap bahwa pencarian itu baik. Tetapi mengapa hatinya justru terasa berat? Ia telah mengabdikan dirinya sebagai seorang biarawati. Sejak usia muda, ia yakin bahwa panggilan hidupnya adalah melayani Tuhan dalam cara yang telah ia jalani selama ini. Tetapi kini, pertemuannya dengan Naila dan percakapan mereka tentang Tuhan mulai membangkitkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Keraguan yang tidak pernah ia izinkan muncul. Ia menarik napas dalam. Naila, menurutmu, bagaimana seseorang bisa tahu bahwa ia berada di jalan yang benar? Naila berpikir sejenak sebelum menjawab. Dengan hati dan akalnya, suster. Allah memberikan kita hati untuk merasakan dan akal untuk berpikir. Kalau ada sesuatu yang membuat hati kita gelisah, itu mungkin tanda bahwa kita harus mencari tahu lebih dalam. Suster Monica menatap mata Naila yang bening. Gadis kecil ini berbicara seperti seseorang yang telah memahami kehidupan lebih dari usianya. Tapi bagaimana kalau mencari kebenaran itu berarti meninggalkan semua yang sudah kita yakini selama ini? Tanya Suster Monica dengan suara lebih pelan, nyaris berbisik. Naila menatapnya dengan penuh pemahaman. Kalau yang kita tinggalkan itu bukan kebenaran, berarti kita tidak kehilangan apa-apa, suster. Jawaban itu membuat dada Suster Monica sesak. Matanya membelalak pelan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hatinya sedang diuji dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sang ayah tersenyum lembut. Suster, tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk menemukan kebenaran, kecuali dirinya sendiri. Tapi jika suster ingin mencari, bacalah. Bacalah firman Allah, renungkan, dan tanyakan pada hati suster yang paling dalam. Hati Suster Monica berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, ia akan berada dalam situasi seperti ini. Duduk di sebuah taman, berdiskusi dengan seorang gadis kecil tentang ketuhanan, dan merasa seolah dunia yang selama ini ia kenal mulai bergetar. Kalau suster ingin tahu tentang Al-Quran, aku bisa meminjamkan mushaf kecil milikku, kata Naila sambil mengeluarkan sebuah buku kecil dari dalam tasnya. Itu adalah Al-Quran terjemahan yang selalu ia bawa kemana-mana. Suster Monica menatap buku kecil itu dengan ragu. Tangannya hampir tergerak untuk mengambilnya, tetapi ia menariknya kembali. Saya belum siap, katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Naila tersenyum lembut. Tidak apa-apa, suster. Kebenaran tidak akan lari kemana-mana. Tapi kalau suster suatu hari ingin membaca, suster bisa mencari sendiri. Allah akan selalu membuka jalan bagi siapapun yang ingin mengenalnya. Hati Suster Monica terasa semakin berat. Ia menatap langit yang kini dipenuhi bintang-bintang, seolah mencari jawaban di sana. Tetapi jawaban itu tidak ada di langit. Jawaban itu ada di dalam hatinya. Dan ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapinya. Malam itu, saat mereka berpisah, langkah Suster Monica terasa lebih berat.
Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dan ia tahu, ini baru awal dari pergolakan batin yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Suster Monica duduk di dalam kamarnya di biara. Lampu kamar menyala redup, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan, tetapi hatinya justru bergolak. Di hadapannya tergeletak sebuah Alkitab yang selama ini menjadi pedoman hidupnya. Ia telah membaca, mempelajari, dan merenungkan isinya sepanjang hidupnya. Tetapi mengapa kini, setelah percakapannya dengan Naila, ia merasakan ada sesuatu yang kurang? Kata-kata Naila terus terngiang di telinganya. Kalau yang kita tinggalkan itu bukan kebenaran, berarti kita tidak kehilangan apa-apa, Suster. Monica menghela napas panjang. Ia tidak pernah meragukan keyakinannya sebelumnya. Tapi mengapa kali ini ia merasa ada pertanyaan besar yang tidak bisa ia abaikan? Dengan tangan gemetar, ia membuka Alkitab dan membaca ayat-ayat yang biasa memberinya ketenangan. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kata-kata itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia teringat bagaimana Naila berbicara tentang keesaan Tuhan dengan begitu yakin, mengutip ayat-ayat dari Al-Quran yang bahkan Monica sendiri belum pernah membacanya. Tiba-tiba, ada dorongan dalam hatinya. Sebuah keinginan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Tanpa sadar, ia meraih ponselnya dan mulai mencari terjemahan Al-Quran di internet. Jari-jarinya mengetik dengan ragu, tetapi akhirnya ia menemukan sebuah situs yang memuat Al-Quran beserta tafsirnya. Dengan jantung berdebar, ia mulai membaca surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Monica membacanya berulang kali. Kata-kata itu begitu tegas, begitu jelas. Tidak ada metafora, tidak ada perumpamaan. Hanya pernyataan yang langsung dan tanpa keraguan. Ia menelan ludah. Mengapa kata-kata ini terasa begitu kuat? Monica merasa dadanya sesak. Ia memejamkan mata, mencoba melawan perasaan yang mulai mengguncang hatinya. Apa yang sedang terjadi padaku? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan yang menakutkan. Jika ia melangkah lebih jauh, ia takut tidak bisa kembali. Tetapi jika ia mengabaikan apa yang sedang dirasakannya, ia tahu bahwa hatinya tidak akan pernah tenang. Malam semakin larut, tetapi pikirannya terus berputar. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suster Monica merasa takut. Bukan karena ia meragukan keyakinannya, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia belum benar-benar menemukannya. Dan ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari-hari berlalu, dan pergolakan dalam hati Suster Monica semakin hebat. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugasnya di biara, ia diam-diam membaca Al-Quran melalui ponselnya. Semakin banyak ia membaca, semakin ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kebenaran yang tidak bisa ia tolak. Ia membaca tentang keesaan Allah, tentang kenabian Muhammad, tentang wahyu yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk. Ia membaca tentang kisah para nabi, tentang Musa, Ibrahim, dan Isa, yang selama ini ia kenal dalam Alkitab, tetapi kini dengan perspektif yang berbeda. Dan yang paling mengguncang hatinya adalah ayat berikut. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum 30. Monica merasa seolah-olah ayat ini berbicara langsung kepadanya. Selama ini, ia mencari kebenaran di luar dirinya, tetapi ternyata kebenaran itu selalu ada dalam fitrah manusia.
sesuatu yang sudah tertanam di dalam hatinya sejak ia lahir. Hatinya semakin bergetar ketika ia membaca ayat lain. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran 19. Monica terhenyak. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang telah ia baca. Ia tidak bisa lagi mengabaikan gejolak dalam jiwanya. Setiap malam, ia menangis dalam doa. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan, berharap mendapatkan jawaban atas kegelisahan hatinya. Dan setiap kali ia berdoa, hatinya selalu kembali kepada Al-Quran. Pada suatu malam, dalam keheningan kamar kecilnya di biara, Monica duduk bersimpuh. Dengan hati yang bergetar, ia mengangkat tangannya dan berdoa dengan sepenuh jiwa. Ya Tuhan, jika Islam adalah jalan yang benar, tunjukkanlah aku jalannya. Jika Al-Quran adalah firman-Mu, tetapkanlah hatiku padanya. Aku tidak ingin mengikuti sesuatu kecuali kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan saat itulah ia tahu, hatinya telah memilih. Keesokan harinya, dengan langkah penuh keyakinan, Monica pergi menemui seorang imam di sebuah masjid kecil di kota. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan lagi jubah biarawatinya. Ia tidak ingin ada yang mengenalinya, belum saatnya orang lain tahu tentang pergolakan dalam hatinya. Saat memasuki masjid, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana tenang dan damai menyelimuti hatinya. Tidak ada patung, tidak ada hiasan-hiasan berlebihan. Hanya kesederhanaan, hanya tempat untuk bersujud kepada Sang Pencipta. Ia duduk di hadapan sang imam, seorang pria tua dengan wajah lembut dan penuh ketenangan. Apa yang bisa saya bantu, nak? Tanya imam itu dengan suara lembut. Monica menarik napas dalam, lalu menatap imam itu dengan mata yang berkaca-kaca. Saya ingin menjadi seorang muslim, katanya dengan suara bergetar. Sang imam tersenyum, seolah memahami perjalanan panjang yang telah ia lalui. Apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Monica mengangguk tegas. Saya telah membaca, saya telah mencari, dan saya telah menemukan. Saya tidak bisa lagi menolak kebenaran yang saya rasakan dalam hati saya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Suster Monica mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, ia merasakan seolah-olah beban yang selama ini menekan jiwanya telah terangkat. Hatinya terasa ringan, jiwanya terasa bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suster Monica, yang kini telah menjadi saudari muslimah, merasa benar-benar menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Ia bukan lagi Suster Monica. Ia kini adalah Monica, seorang wanita yang telah menemukan kebenaran, seorang wanita yang telah kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Dan perjalanan hidupnya yang baru pun dimulai. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi dalam kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.